Kebangkitan Yesus seringkali dikatakan dalam dua cara atau melalui dua cara. Yang pertama dengan kisah yang kita dengarkan, kubur yang kosong, dan yang kedua dengan penampakan-penampakan. Dalam bacaan Injil yang kita dengar dari kutipan Injil Yohanes tadi, kita mendengar Maria Magdalena yang pagi-pagi benar datang ke kubur itu dan mendapati kubur itu kosong. Ia melihat penutup kubur itu tidak ada, disingkirkan, sudah diambil, dan mendapati kubur itu kosong. Ia menduga bahwa jenazah Tuhan diambil orang. Apapun kecurigaan yang tumbuh dalam dirinya, Maria rupanya sangat terkejut. Ia mungkin juga jengkel, panik, dan gundah atas kenyataan bahwa tubuh Tuhan Yesus hilang. Maka dikatakan tadi, ia segera berlari menuju pada Simon Petrus dan rekan-rekannya untuk memberitahukan apa yang ia lihat, yang terjadi. Maria belum menyadari apa yang terjadi. Kalau saja dia mengerti dan mengerti dengan benar, pasti dia tidak gelisah, tidak panik, melainkan ia paham. Batu itu disingkirkan, batu penutup kubur itu diambil, bukan supaya Kristus yang telah bangkit itu bisa keluar dari kubur itu, karena sesungguhnya dengan kuasanya ia bisa menembus tembok ataupun ruangan yang tertutup sekalipun. Sehingga jelas sesungguhnya Tuhan Yesus tidak membutuhkan penyingkiran batu penutup kuburnya. Kalau demikian, mengapa batu penutup kubur itu disingkirkan? Untuk menunjukkan bahwa kubur sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus, dan supaya para perempuan dan juga murid-murid Yesus itu bisa memasuki kubur itu dan melihat kenyataan bahwa ia telah bangkit dan mengalahkan maut. Kubur yang kosong menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya bersifat rohani, tetapi bersifat jasmani. Paskah memberikan kepada kita cahaya harapan sebagai manusia kudus. Tuhan yang bangkit memberi celah harapan bahwa diri yang berdosa masih punya tempat dan kesempatan untuk menimba rahmat yang dituntut dari kita adalah pertobatan. Maka saudara dan saudari yang terkasih, pesta Paskah adalah pesta kemerdekaan Kristus atas dosa dan maut. Pesta kemerdekaan kita juga tentu. Pesta kemerdekaan yang menjadi dambaan setiap manusia sepanjang tahun. Dan kemerdekaan sejati itu adalah janji Allah bagi manusia. Dan ini dengan Paskah, kerinduan manusia akan kemerdekaan yang sejati itu dan juga janji-janji Allah bagi manusia terpenuhi dalam diri Yesus yang bangkit dengan mudi. Inilah alasan kita bersyukur dan bergembira pada hari raya Paskah ini. Inilah alasan kita mengagungkan kebesaran kasih Allah yang ditandai dengan sebuah makan kosong. Makan kosong bagi Yesus adalah sebuah kemenangan, tanda kemerdekaan, tanda kebangkitan. Makan kosong adalah tanda bahwa Allah berkata melintasi kubur jauh melampaui peristiwa kematian. Karena dengan kebangkitan, ketika Yesus melampaui kubur, melampaui kematian, dan hidup dalam setelah kebangkitan, Yesus hidup dalam alam yang bebas merdeka,
ia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia tidak hanya hidup di 2000 tahun yang lalu, tetapi di tempat ini, sekarang ini, juga di tempat lain, dan kapan saja ia senantiasa ada. Ini mau menunjukkan bahwa melalui Yesus yang bangkit, Allah menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa penjajahan dosa dan maut. Karena itu, makam kosong bagi para pengikut Yesus adalah tanda iman, tanda kemerdekaan. Para murid awalnya tadi juga bingung ketika melihat kubur, sama seperti para perempuan tadi. Mereka mengira jenazah Yesus atau diambil oleh tukang taman. Namun mereka dipanggil untuk memahami tanda kebangkitan dalam makam kosong. Sapaan Yesus yang bangkit menjadikan Maria dan juga murid-murid berubah dari kepanikan, kegelisahan, dan ketakutan menjadi penuh semangat, penuh gairah, penuh dosa. Petrus yang awalnya kurang percaya menjadi percaya. Demikian juga Yohanes, murid kesayangannya, ia melihat dan percaya. Makam kosong, peristiwa makam kosong itu justru menumbuhkan sikap dari antara para murid, yaitu penuh semangat, penuh gairah, percaya bahwa Yesus sudah bangun, dan mereka kemudian berani mewartakannya kemana saja. Saudara dan saudari yang dikasihi, iman akan Yesus yang bangkit membuat mereka kembali bergairah, bersemangat, menjadi tidak takut dan gentar. Mereka memperoleh harapan baru. Dalam diri mereka ada kegembiraan, ada sukacita, ada kekuatan baru, ada hidup baru. Bahwa penderitaan dan kematian ternyata membawa arah menuju Allah yang ada masa depan, menjadi manusia baru, memiliki hati yang penuh. Itulah yang dialami oleh murid-murid Kristus. Bagi kita sekarang, pewartaan tentang makam kosong itu juga menjadi tanda iman, tanda kemerdekaan. Kita merayakan kemenangan kita atas kuasa dosa dan maut di dunia ini. Kristus telah bangkit. Ia membangkitkan iman agar kita percaya kepada, agar kita semakin berani, tidak putus asa ketika kita berhadapan dengan tantangan kehidupan, ketika kita berhadapan dengan pengalaman penderitaan, kesulitan yang kita alami. Kristus yang telah bangkit itu membebaskan dan memerdekakan, memberikan harapan dan kepastian bagi kita yang seringkali goyah dalam iman dan harapan. Kristus mau mengajak kita untuk percaya akan jalan yang Ia siapkan bagi kita. Maka bagi orang beriman, kita diminta untuk membiarkan Tuhan bertindak, melakukan yang besar dalam diri kita yang lemah, membuat kita penuh semangat di tengah-tengah ketidakberdayaan. Kita membiarkan Tuhan menggulingkan batu besar dari hati kita, supaya kita boleh memasuki makam kosong itu dan berjumpa Tuhan yang menyapa kita, yang menyemangati kita kembali. Batu kesombongan, dosa yang menutup pintu hati kita untuk mengalami Kristus yang bangkit memang harus dibangkit. Kuasa yang menggembirakan penuh sukacita dalam diri manusia yang bangkit bersama dengan Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, bersama dengan para murid Yesus yang menemui kubur yang kosong itu, kita pun diundang
membiarkan hati kita seperti kubur yang kosong, kubur yang terbuka, yang siap diisi oleh terang kebangkitan Kristus yang membebaskan, yang memerdekakan, yang memberi harapan, yang menyemangati kita untuk sebagaimana Kristus yang senantiasa menampakkan kebaikan bagi murid-muridnya, kita pun juga menampakkan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita adalah manusia-manusia Paskah seperti murid-murid Kristus yang tidak gentar dan tidak takut untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam berbagai macam cara. Demikian juga Paskah yang kita rayakan hari ini mengangkat kita untuk menemukan cara-cara baru demi memuliakan Tuhan dan mewartakan kebaikan dalam hidup kita, di dalam keluarga, di dalam gereja dan masyarakat kita. Kita menghadirkan kegembiraan dan sukacita. Kita menghadirkan pertolongan dan kesejahteraan bagi setiap orang yang kita jumpa. Inilah hari yang diciptakan Tuhan dan kita diundang untuk bersorak dan bergembira karena Tuhan menyelamatkan dan membangkitkan kita dan memberikan kesempatan kita menjadi orang-orang yang turut serta bangkit bersama Kristus untuk mewartakan kasih Allah yang terasa dalam hidup kita di tengah dunia. Semoga Tuhan dipuji sekarang dan selamanya.